Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam pertemuan ini Bapak akan membahas tentang istiqomah di dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah menurut An-Nawani disebutkan adalah tegak atau lurus. Disebut dengan tegak atau lurus, yaitu tegak dalam menjalankan ibadah kepada Allah, tegak dalam menjalankan setiap larangan-larangan Allah, menjauhi larangan dari Allah. Di dalam surat Al-Ahqaf disebutkan, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya siapa yang mengatakan qalu rabbunallah, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istaqamu, tetap menjalankan istiqomah, fala khaufun alaihim, tidak akan ada rasa kekhawatiran, wala hum yahzanun, dan tidak akan ada pula bersedih hati. Allah sudah memberikan janji kepada setiap umat yang dia berjalan dalam istiqomah, dia berjalan tegak istiqomah beribadah kepada Allah. Allah sudah memberikan satu janji, yaitu tidak akan ada rasa kekhawatiran, tidak akan ada rasa sedih hati. Allah selalu mengingatkan seperti apa itu istiqomah. Dia di dalam hatinya, di dalam ucapannya, setiap berjalan selalu mengingat Allah. Di dalam ayat disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Bagaimana setiap cobaan yang menempa dalam kehidupan kita, bagaimana setiap urusan yang selalu mengubah dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ada Allah di dalam hati kita, ada Allah di dalam pikiran kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan. Allah akan melancarkan setiap kemudahan, melancarkan setiap masalah yang ada di dalam diri kita. Ala bidzikrillah, bidzikri dalam artian bukan hanya diucapkan di dalam lisan, tetapi selalu dijalankan di dalam hati kita. Allah, ya Allah, setiap Allah memberikan cobaan terhadap kita, astagfirullahaladzim, ucapkanlah istighfar. Semakin engkau memberikan banyak istighfar di dalam hati kita, semakin Allah menyayangi kita. Semakin banyak cobaan kepada kita, Allah semakin sayang terhadap kita. Bagaimana dengan remaja zaman sekarang atau manusia zaman sekarang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, turunkanlah hamba 100 juta, turunkanlah hamba 1 miliar. Ya Allah, ya Rabbi, turunkanlah kami 200 juta. Tetapi Allah menahan uang itu. Dalam artian Allah memberikan jalan yang terbaik. Allah itu tempat meminta. Tetapi apakah Allah harus memberikan 1 miliar atau 200 juta itu? Blok. Tidak. Bukan seperti itu jalan Allah. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita istiqomah, jika kita tetap keteguhan di dalam hati kita. Allah diberi oleh Allah, alhamdulillah. Tidak diberi oleh Allah, alhamdulillah. Ingat satu ayat di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Nikmat mana yang kamu dustakan? Allah memberikan segalanya. Allah memberikan mata,
Di luar sana masih banyak orang yang tidak memiliki mata. Allah memberikan kamu hidung, Allah memberikan kamu mata, telinga, mulut. Bahkan masih ada orang tua. Tapi mana nikmat yang kamu berikan kepada Allah? Semoga dengan ucapan ini engkau semakin tambah nih kenikmatannya. Alhamdulillah ya Allah, Allah engkau telah memberikan aku telinga. Gunakanlah telinga itu dalam hal kebaikan. Sewaktu Allah memberikan mata, jangan kau gunakan dengan hal yang tidak baik, dengan melihat orang yang berzina, dengan melakukan orang yang berzina. Seperti apa itu berzina? Di dalam hadis dikatakan zina itu ada 3: zina mata, zina telinga, zina hati. Jangankan masuk surga, mencium wanginya surga pun Allah tidak mengizinkan. Apalagi zaman sekarang banyak yang pacaran, itu sudah mata, itu sudah hati. Bagaimana kita berzina? Jauhilah dalam hal pacaran atau zina. Bukan pacarannya, tapi zinahnya. Jangankan berzina, mendekati zina pun Allah sudah melarang. Di dalam istiqomah itu kita jauhi larangan itu. Tegak di dalam hati, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tegak ibadah. Bagaimana tegak dalam ibadah? Di dalam suatu saat, satu waktu duhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menyerukan Allahu Akbar. Allah menyerukan Allah Maha Besar, mengajak umat-umatnya untuk sholat. Di dalam keseruannya, mengajak umatnya untuk sholat. Dalam artian bukan kita lalai, tapi sebisa mungkin kita ada panggilan dari Allah, kita berjalan, ikuti, lalu kita sholat. Lalu bagaimana istiqomah di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, waktu orang tua kita memanggil, adek, makan dulu. Iya mah, bukan ada seperti ini. Remaja zaman sekarang berkata, kehola atuh mah. Bukan seperti itu. Itu dikatakan kamu kufur dengan nikmat. Allah sudah memberikan kamu rezeki makan melalui orang tua kamu, tapi kamu memanggil kepada orang dengan nada bentak dan kufur terhadap nikmat sudah diberikan makan oleh Allah. Tapi kamu nadanya seperti ini, keheula atuh mah. Bukan seperti itu. Sewaktu Allah memberikan sebuah kenikmatan, tinggal jawab, ya ma, sakedap. Berdiri, lalu dekati ibu kalian. Itu yang disebut dengan istiqomah. Lalu bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari sekarang, zaman sekarang, remaja sekarang, manusia zaman sekarang? Bukan hanya makan, tetapi di dalam belajar, kalian tidak usah mengeluh. Sewaktu tugas guru diberikan ada tugas bahasa Inggris, ada tugas ekonomi, ada tugas PPKN, ada tugas PAI. Tidak usah kalian mengeluh. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang mengeluh. Bukan, kami tahu, karena di zaman sekarang mau tidak mau daring itu seperti ini. Tetapi tidak usah mengeluh, kita berusaha, ya Allah, ya Rabbi, bantulah hamba ya Allah dalam menyelesaikan tugas ya Allah. Mintalah kepada Allah insya Allah, dan kita berusaha. Jika kita tidak berusaha, maka putuslah istiqomah itu. Tapi jika kita berusaha, itu yang disebut istiqomah. Ingat kembali lagi, siapapun yang istiqomah, tetap istiqomah, Allah akan memberikan. Tidak akan ada rasa kekhawatiran dan tidak akan ada rasa kesedihan. Selalu ingat, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Jangan berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sewaktu Allah memberikan cobaan terhadap kalian, jangan pernah ada kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah, Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah.
kalian ditempa kesedihan, hilang bapak kalian, salah satu orang tua kalian, itulah jalan yang terbaik menurut Allah. Jangan kau menghujat Allah, jangan kau menghina Allah, karena itu bagian dari musyrik. Belajarlah di dalam hati kita, setiap langkah kita, setiap perjalanan kita disertai dengan langkah dengan Allah. Ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yakinlah terhadap diri kalian, Allah itu maha adil, Allah itu maha pemberi, Allah itu maha penyayang. Yakinlah terhadap Allah. Jika engkau setiap melangkah di dalam kehidupan kalian ada di dalam hati, Ya Rahman, Ya Rahim, maha penyayang, maha mengasih, insya Allah Allah akan menyayangi. Setiap manusia yang ditempa cobaan, itu bentuk kasih sayang Allah, itu bentuk rasa peduli Allah terhadap kita. Jangan engkau pernah berputus asa sewaktu kalian diberikan cobaan. Selalu mengingat, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah hamba kemudahan ya Allah. Angkatkan tangan kalian. Meminta kepada Allah bukan seperti belanja di dalam online, bukan seperti belanja ke dalam toko. Sewaktu kalian belanja, beli celana, celananya jelek, kalian tinggal pindah toko. Tapi sewaktu kalian berdoa kepada Allah, doa saya tidak diterima oleh Allah, kalian mau kemana? Kalian mau pindah kemana? Apakah menjadi umat yang lain? Jangan pernah seperti itu. Sewaktu jangan samakan Allah dengan toko. Sewaktu kamu meminta, bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyayangi orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Setiap di dalam langkah kita, kalau kita disertai dengan sabar, insya Allah Allah akan sayang terhadap kita. Allah akan dekat di hati kita. Setiap langkah kita, setiap perjalanan hidup kita disertai dengan cobaan, dengan sabar Allah akan sayang terhadap kita. Sabar adalah bagian dari istiqomah. Di dalam setiap perjalanan hidup kita, kalau kita tegak, kalau kita berjalan lurus, itu disebut dengan istiqomah. Istiqomah adalah tegak, lurus, taat dalam perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu disebut dengan istiqomah. Sholat disertai sabar. Menyayangi orang tua itu bagian dari istiqomah. Menyayangi kakak kita itu bagian dari istiqomah. Belajar dalam kehidupan sehari-hari kita itu bagian dari istiqomah. Carilah ilmu sampai liang lahat. Satu saat sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, berikan aku satu cerita yang akan aku pegang sampai akhir hayatku. Sahabat Rasul bertanya kepada Rasul. Rasul menjawab, Qul Rabbunallah walastatim. Seperti apa? Peganglah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu, summa, kemudian beristiqomahlah. Itu yang diceritakan dalam sebuah hadis, dikatakan jangan peganglah Tuhanmu. Satu wasiat kepada sahabat Rasul, yaitu ingatlah Allah, lalu istiqomahlah. Dalam artian tegak dalam beribadah, tegak menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang diwasiatkan kepada sahabatnya. Dan ingat, setiap kita berdoa, setiap masalah, setiap dalam kehidupan kita, apalagi sekarang di bulan Ramadan, ingat, setiap ada kalimat di hati kita, ingat kepada Allah, Allah memberikan begitu banyak pahala. Di dalam bulan Ramadan, Allah sudah menjanjikan banyak pahala. Apakah hanya bulan Ramadan? Tidak. Bulan manapun, bukan hanya bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Syawal, bulan apapun, kalian selalu ingat kepada Allah. Dari kecil, dari sekarang sampai kalian nanti diambil nyawa kalian, ingatlah kepada Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungi hamba ya Allah. Jangan pernah kalian lupa terhadap orang tua.
Jangan pernah kalian lupa berdoa kepada orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa hamba, ampunilah dosa ke ibu bapa hamba. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi hamba. Itu bagian dari istiqomah. Jangan pernah kalau membentak, jangan pernah meninggikan suara kalian terhadap orang tua. Satu berkata, engkau sudah dilaknat. Minta ampunlah kepada ibu bapakmu. Minta ampunlah kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ampuni hamba, ya Allah. Tidak akan ada keberkahan di dalam diri kalian kalau kalian kufur kepada orang tua kalian. Kalian kufur kepada Allah. Allah sudah menjanjikan kepada umatnya, jangankan berzina, melawan orang tua. Jangan pernah seperti itu. Sayangi orang tua. Setiap selesai sholat, selalulah berdoa, ya Allah, ampunilah dosa hamba. Astagfirullahaladzim. Jangankan seperti itu, Nabi Adam pun selalu berdoa. Sewaktu Nabi Adam diturunkan dari dunia, dari surga ke dunia, Nabi Adam berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 1000 tahun Nabi Adam berdoa seperti itu, meminta ampunan kepada Allah, meminta kasih sayang kepada Allah. Jangankan kita yang bukan Nabi, Nabi Adam pun seperti itu. Selama 1000 tahun Nabi Adam berdoa, Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalagi kita yang begitu banyak dosa. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa kami, ya Allah, ya Rabbi. Sayangi keluarga kami, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kami keberkahan-Mu, ya Allah. Jika engkau selalu ingat kepada Allah, Allah akan menyayangi kalian. Allah akan memberkahi kalian di dalam perjalanan hidup kalian. Kesimpulannya, seperti apa itu istiqomah? Seperti apa itu istiqomah? Yaitu tegak, lurus di jalan Allah, beribadah sesuai dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kehidupan kita, dalam perjalanan kita selalu di dalam keberkahan Allah. Semoga kita diberi kesehatan, semoga kita diberikan perlindungan dari Allah. Mari kita angkat tangan kita, ingat kepada Allah, istiqomah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa li ummatin Rasulullah. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbi ya rahman ya rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.